Halo semua, selamat datang kembali ke channel YouTube saya. Oppo kembali meramaikan lini smartphone mid-range-nya melalui Oppo A77s yang dirilis sekitar bulan Oktober lalu. Nah, sekarang saya berkesempatan untuk mencoba Oppo A77s ini di akhir tahun. Bagaimana tampilan dan performanya? Yuk langsung kita unboxing saja. Untuk tampilan dari kotaknya tergolong standar seperti seri A lainnya. Di tampilan muka dari kotaknya terpampang besar tulisan A yang merupakan lini dari seri handphone ini. Kemudian di bagian bawah dari kotaknya bisa ditemukan tulisan A77s. Kemudian ada sedikit info yang ditampilkan Oppo pada kotak bagian belakangnya, yaitu seperti support extended RAM, kemudian menggunakan 50 megapiksel AI dual kamera, kemudian support 33 watt super fast charger, dan terakhir ultra linear stereo speaker yang dimiliki oleh handphone ini. Oke, langsung saja kita cek di paket pembelian dari handphone ini kita mendapatkan apa saja. Di awal ini kita akan mendapatkan satu kotak yang berisi kartu garansi, petunjuk penggunaan, SIM ejector, dan ada juga bonus casing yang lumayan tebal. Kemudian di sini ada unit smartphone-nya. Lalu di sini ada charger 33 watt dan satu lagi kabel USB-A to USB Type-C. Untuk isi dari kotaknya kurang lebih itu saja. Sekarang kita coba cek handphonenya. Saat pertama melihat dan memegang handphone ini secara langsung, kesan pertama yang saya dapatkan adalah handphone ini sangat terasa premium. Ditambah lagi untuk back cover yang dimiliki oleh handphone ini memiliki desain yang mirip dengan bahan kulit. Saat kita sentuh pun, bagian back covernya memang benar-benar punya tekstur yang mirip dengan kulit. Bukan bahan plastik keras yang diberi ornamen atau tekstur yang menyerupai kulit ya. Walaupun secara ketahanannya belum bisa diketahui, namun hal tersebut berhasil menaikkan sedikit derajat dari Oppo A77s ini menjadi lebih premium. Ditambah lagi, untuk build quality dari Oppo A77s ini menurut saya sangat baik dan solid. Tidak ada bagian yang terasa kopong sama sekali dari handphone ini. 2 jempol untuk desain dan build quality dari Oppo A77s ini. Untuk kenampakan handphonenya sendiri, di bagian belakang terdapat frame kamera yang diisi oleh 2 buah lensa kamera dan 1 LED flash. Di bagian depannya terdapat earpiece yang juga merupakan speaker kedua. Kemudian ada 1 buah kamera selfie yang masih berdesain water drop. Kemudian di bagian bawah ada grill speaker, port USB Type-C dan jack audio. Lalu di bagian kanan ada tombol power yang juga berfungsi sebagai fingerprint, dan di sebelah kiri ada SIM tray dan tombol volume. Untuk slot SIM-nya sendiri sudah dedicated untuk 2 slot SIM dan 1 slot micro SD. Jadi tidak ada masalah jika teman-teman punya 2 kartu dan juga butuh untuk menambahkan ruang penyimpanan. Oke, sekarang kita coba nyalakan handphonenya. Untuk tampilan handphonenya kurang lebih seperti ini. UI-nya menggunakan Color OS versi yang terbaru. Saat pertama menyalakan handphone, ruang penyimpanan sebesar 128 GB telah terpakai sekitar 24,1 GB untuk beberapa aplikasi dan juga sistem yang sedang berjalan pada handphone ini. Untuk performanya, Oppo A77s ini menggunakan chipset dari Snapdragon, yaitu Snapdragon 680 yang disertakan dengan RAM 8 GB yang bisa kita tambah dengan virtual RAM sampai dengan 8 GB. Untuk Android-nya sendiri berbasis di Android 12, belum diupdate ke Android 13. Kemudian untuk patch keamanannya sendiri terakhir di bulan September 2022. Untuk dayanya sendiri, handphone ini dibekali dengan daya yang cukup besar yaitu 5000 mAh. Layar dari Oppo A77s ini menggunakan panel IPS dengan resolusi HD Plus seluas 6,56 inci. Walaupun hanya berpanel IPS, namun layar Oppo A77s ini menurut saya lumayan bagus. Ditambah lagi layarnya ini sudah support refresh rate layar yang cukup tinggi, yaitu 90 Hz. Membuat pemakaian sehari-hari dari handphone ini terasa lebih lancar dan lebih halus. Untuk menampilkan konten-konten multimedia seperti YouTube, Oppo A77s ini jelas masih terasa aman dan nyaman serta asik digunakan. Fitur ultra linear speaker pada handphone ini juga membuat
Pengalaman multimedia dari Oppo A77s ini menjadi semakin seru, yang mana untuk kualitas suaranya menurut saya cukup besar dan lumayan enak untuk didengarkan. Untuk kualitas suaranya kurang lebih seperti ini ya. Untuk kecerahan layar dari Oppo A77s ini maksimal di 600 nits. Jadi penggunaan di luar ruangan saat intensitas cahaya tinggi menurut saya masih tergolong aman. Layar handphone tidak akan terlalu terasa gelap saat digunakan. Oppo A77s ini juga punya sensor fingerprint yang menurut saya punya respon yang cukup baik saat digunakan. Sensitivitas sensornya juga terasa oke, jadi cukup cepat saat membuka handphone yang sedang terkunci. Bicara soal performa, Oppo A77s ini menggunakan prosesor Snapdragon 680 yang jika diukur dengan AnTuTu benchmark, handphone ini mampu mendapatkan skor sebesar 270 ribuan. Tidak terlalu kecil dan tidak terlalu wah juga untuk ukuran handphone mid-range. Untuk penggunaan sehari-hari menurut saya handphone ini masih terhitung sangat nyaman untuk digunakan. Untuk menjalankan aplikasi sosmed juga lancar-lancar saja. Ditambah lagi dengan RAM yang cukup besar yaitu 8GB plus 8GB lagi dari virtual RAM-nya. Handphone ini rasa-rasanya mampu untuk bermultitasking ria tanpa terasa kendala yang terlalu berarti. Untuk performa gamenya menurut saya juga masih aman-aman saja untuk digunakan. Untuk game ringan seperti Mobile Legends jelas terasa gampang dan lancar untuk dimainkan. Untuk grafisnya pun masih dapat di settingan maksimal yaitu settingan ultra. Di sepanjang game berjalan tidak terasa kendala sama sekali. Semua dapat berjalan dengan sangat lancar dan hal ini tentunya membuat pengalaman bermain menjadi lebih seru. Kemudian untuk game PUBG Mobile, aplikasi game dapat dijalankan dengan sangat lancar dan tidak terasa ada kendala saat menjalankannya. Gameplay pun dapat berjalan dengan lancar. Namun untuk grafisnya masih mentok di settingan smooth high saja. Untuk sensor gironya pun masih tersedia namun lumayan cukup terasa delay dari sensor gironya ini. Jadi terasa kurang nyaman jika diaktifkan saat sedang bermain. Secara umum untuk performa dari Oppo A77s ini tidak bisa dibilang terlalu wah, terutama jika digunakan untuk fokus pada kebutuhan-kebutuhan gaming. Namun untuk daily use, Oppo A77s ini jelas masih sangat nyaman untuk digunakan dan pastinya sangat bisa diandalkan. Oppo A77s ini menggunakan dua buah kamera belakang dan satu buah kamera depan sebagai kamera selfie-nya. Untuk kamera utamanya, handphone ini menggunakan lensa berukuran 50 megapiksel yang juga didukung oleh kamera depth sensor dengan ukuran 2 megapiksel saja. Untuk kamera selfie dari Oppo A77s ini memiliki ukuran lensa sebesar 8 megapiksel. Untuk fitur pada kamera Oppo A77s ini tergolong simple dan cukup gampang untuk digunakan seperti mode foto, mode malam, mode potret, dan beberapa pilihan mode standar lainnya. Untuk kualitas hasil tangkapan gambar dari kamera Oppo A77s ini pada kondisi pencahayaan bagus menurut saya tidak ada komplain sama sekali. Secara detail dan ketajaman warnanya, kamera handphone ini jelas punya kualitas yang sangat baik di kelas harga 3 jutaan. Pada kondisi low light-nya, menurut saya mode malam pada handphone ini cukup membantu, namun dengan catatan masih ada cukup cahaya untuk membantu kameranya menangkap detail dari gambar yang ingin direkam. Untuk perekaman videonya, resolusi maksimal pada handphone ini adalah Full HD di 30 fps. Untuk sampel videonya bisa teman-teman lihat pada tayangan berikut ini.
macet. Kesimpulan dari saya, Oppo A77s ini masih sangat worth it untuk dibeli di harga jualnya sekarang. Namun lebih spesifik lagi, Oppo A77s ini menurut saya sangat cocok untuk teman-teman yang ingin membeli handphone dengan budget yang tidak terlalu tinggi, namun menginginkan desain yang premium, punya kapasitas baterai yang lumayan besar, dan punya kualitas kamera yang bagus. Nah, Oppo A77s ini menurut saya adalah handphone yang sangat tepat untuk teman-teman beli. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video unboxing dan review singkat saya dari Oppo A77s ini. Semoga informasi dari saya bermanfaat dan bisa menjadi referensi juga untuk teman-teman. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.